segera dimulai. Tapi ini efek dari coach strategi juga gak sih? Iya. Draftnya bagus banget ya. Dia tahu link bahaya langsung didinai. Glue? Ada glue juga ternyata Lung yang di target. Mereka sendiri ya. Mereka Iya. sendiri loh. Yang tadi pakai EVOS dan sekarang EVOS ban. Iya. Tadi mereka yang menggunakan, sekarang mereka yang nge-ban juga. Lukas udah hilang, Haya, Joy. Oke. Iya. Tapi ngeliat dari targetnya Lukas Glue satu lagi mungkin ini kalian mau diadu, mau dilepas Baxia. Banyak banget nih pertukarannya. Cusin ternyata mid laner juga mendapat perhatian khusus dari Iya. EVOS ya. Tapi Banjusin aku lebih ragu kalau mereka mau main assassin lagi ya. Karena mereka bisa ambil Baxia first sekarang kalau ada Cusinnya. Nanti kalau memang nggak diambil Kiminya bisa jadi mid. Baxianya di flex. Tapi kalian Nanti Kalea Kalea. dulu. Oke. Oke. Ingat yang penting ilmu dasar penggunaan kalian harus ada follow up Follow damage. up. Sesuatu yang jarang kita lihat di region kita sendiri. di Kenapa ya? region kita dan kompetitif kita. Kompetitif region- kita kenapa ya? Sering Kompetitif drift notice kita. kalian. Iya oke lah ada Kalea ya kan. Partnernya Kimi, Cloud. Waduh ini Kalau kapan midnya nih? udah nggak burst nih, kenapa gold lane Moskop ya? Iya itu dia. Kenapa ya? Coba jelaskan Lung. Minimal Beatrix ya. Login Lung. Ada yang login barusan juga di kuping kita ini. Bener login ya. Mau main sepertinya. Tapi link pick atas om. Link pick atas di depan Kalea. Iya, it's okay sih sebenarnya ya. Cuman Baxianya ini jadi PR sekarang nih karena Baxia bakal bisa ngesok begitu banyak damage-nya juga. Jadi harus dipertimbangkan sebenarnya untuk pemilihan dari gold laner dulu sih. Kalau mau secure gold lanernya sekarang adalah waktu yang tepat ya. Kayak mereka bisa ambil Granger saja dulu sekarang. Bullet of mine is a gift. Itu dia Granger. 見せてやるよ車輪ガンの本当の力を Match up dari link selalu ke Suyo ya. Iya, tapi aku agak serem sih kalau ngeliat Suyo sih kayak oke lah Hayabusa memang di ban tapi mungkin kalau buat yang lain ya Alpha Matilda sebenarnya bukan opsi jelek loh tadi. Nah, gua kalau Matilda ngeliat ya om, gak semua tim juga main Matilda om. Nah itu dia masalah, banyak masalah. Tadi itu dia tuh kayak mereka dapat Baxia, sekarang mereka dapat Kimi. Wow. Dan nggak ada yang bisa buat ke Kiminya. Ini Suyo loh. Ini bukan typically kayak Link yang bisa langsung lompat ke belakang kan buat nyari Kimi. Setuju. Ini tapi seenggaknya kalian punya Granger lah. Ada sedikit burst damage ya. Dikit ya. Dan belum tahu juga midnya siapa. Serta ini akan mancing spell Purify untuk Kiminya. 1-1 ban, nice ban juga. Karena Kalea ini akan benar-benar mati langka sih. Ketika udah ada 1-1. One way ticket buat masuk ke depan. Dan no Hilda, no Badang kah dulu? Atau no Popheus? Badang or Popheus? Badang sih om. Kalau nggak sekalian Gatot 3 itu sih yang penting sekarang. Iya. Karena Hylos tuh kurang laris ya. Di scene Battle Pove. of Game Hearts. Popheus cancellation lagi. Badang sih. Ya, Badang. Atau double ini, double Revitalize Hylos dia pakai. Nah itu Hylos jarang banget om. Tapi Nggak tahu oke loh double. Oke, tapi emang jarang aja dipakai. Kalau di scene kompetitif kita taunya oke butuh badan Gatot Hylos. Dah dua itu dulu yang paling Iya. utama kan. Sekarang kayaknya lebih seru Popheus Badang sih sekarang. Badang lagi yang Tuh, masuk yang- Vesaka kuat banget itu. Mengamuk mereka. Oke, ini mau gak sih EVOS badan satu? Ah, Kalea XP gitu om. Ambil Romer lagi. Hylos opsi bagus sih. Hylos atau Gatot. Gatot kaca udah. Nih ya. Kalau memang mau kaliannya di Romer, XP lane badan Teris lah mungkin juga opsi bagus. Ya pada Terisla ya. Dulu udah di ban soalnya. Hilda kah? Lawan Gak bisa, Assassin udah di ban juga Hildanya. di ban ya. Susah ya. Ya, tinggal midnya nih, mid dulu. Parsha ada, tapi bakal diganggu Link. Pasti kalau punya mobilitas Valen. Cuman ya IMU-nya nanti nggak akan terlalu efektif. Iya. Paling traction pulse. Dan menurutku ya Valennya bisa diambil Vesaka nanti. Ya kan? Oke, Masih om. Parsha Terisla. Damage juga berarti ya. Yep. Seenggaknya ini nih dasar dari Kalea. Terus ada follow up ya. Ada follow up. Mid lanernya bisa follow up juga. Sekarang ada Parsha. Dasar. Dasar, basic ya, basic ya. Oh, Tuh Valentina. Wow. Good option, good choice. Menurutku di sini draft buat Vesaka kuat banget buat melawan EVOS. Iya, oke. Dari draft nih ya Pak Pulung ya. Pak Pulung lebih ke arah mana Pak? Vesaka. Kenapa harus Lex Pak? Vesaka. Gitu. Bukan Lex-nya, Iya, Vesakanya. Nanya doang nanya. Tapi ini Iris juga jangan salah loh, Link ini tipis banget. Dan biasanya kalau yang ketemu Link itu gampang sekali tangkap. Ya tergantung kalau punya Tempest of Blade menurutku masih oke lah buat Link. Ya.
Tapi masalahnya pas dia udah buka Om, Nah. kaliannya belum banting. Nah itu. Enggak lah ya. Itu baru kita bicarakan ya. Itu tidak bisa dibicarakan baik-baik kalau itu. Tidak strike-nya bakal ngeker, kita mau kemana ini lompat. Pas banget loh. Jadi Tempest of Blade terus bener-bener ditiban juga. Ya, dan ini dengan metode juga bagaimana adanya Kimi Granger tadi. Oh, 2 range jauh ya. Bisa. 10 hero sudah muncul nih. Mampukah Vesaka seenggaknya menyamakan kedudukan satu sama terlebih dahulu atau EVOS yang melaju ke babak selanjutnya? Jangan lupa kawan-kawan, ini masih di play-in ya, di lower bracketnya. Yap. Yap. Kalah sama dengan gugur. Kalah sama dengan pulang. Jadi ini adalah game yang kedua. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Down. Oke. Let's go, kita start dulu sekarang. And ya, melihat bagaimana Kimi Granger nih, duel nih ya. Yang satu range-nya memang pendek tapi punya penetration nanti. Ya. Ya. Buat si Kimi ya, Tapi ini aerial domination. Tapi kombinasi antara Kimi dan Baxia ini harusnya bisa berjalan ya Om ya. Karena kan Bisa. setidaknya Baxia akan menjadi pembuka jalan di depan. Kimi damager di belakang, udah tinggal touringnya berdua. Benar, dan nggak ada yang makan damage Kimi juga kan. Kayak nggak bakal bisa ditahan lah, karena biasanya Baxia dibutuhkan buat bisa nahan dan juga mencegah efek-efek regen yang bisa dibawakan dengan Kimi. Iya, itu dia atas bahkan dari zona yang Kimi tapi River. Oke. Dan terlihat tadi Aul. Reset deh mendadak. Hey. Mau pergi ke arah mana, untungnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi untuk sekarang mendadak Jolly Domi malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Galak banget. Ya, itu memang dengan Suya harus galak banget di early game. Jangan sampai tidur juga gitu loh. Karena level 3 dia harus bisa maksimal. Maksimalin sudah dengan semua skill yang terbuka. Wajib sih, apalagi tadi ngelihat dari pattern purple-nya ya. Itu bisa didapetin duluan. Waduh, ini Shane emang beneran kayak gini nih. Ngejar-ngejar Link loh Parsianya. Ya, sangat ini ya, bersinar dia ya. Wah, no retry. Oke, tidak strike-nya mulai maju ke area terdepan. Mengganggu tadi pergerakan Lex untuk bisa melakukan sebuah farmingan. Tapi di bagian tengah coba lihat Ashe-nya dengan level 4 yang sudah dia milikin. Cukup santai. Wah, tapi ini benar-benar invade jungle yang dahsyat sih. Walaupun ya dari Lex juga kelihatan level 4. Nyaris kami. Sama-sama 4 ya. Balik lagi setup turtle lebih enak. Oke, ada sebuah pergerakan tadi langsung dilakukan tapi Jolly Domi masih berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang coba lihat badangnya harus balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Itu gerakan yang bagus banget ya. Karena jelasnya akan mengusir untuk 2 hero langsung dengan membuat mereka sekarat half HP. Nanti setupnya gak manis di turtle yang pertama. Dan Terisla langsung mengambil tempat cukup jauh terdepan. Dimana Ashe pun berhasil mengamankan karakter turtle. Dan mendadak di area dari purple-nya tidak ada yang bisa melindungi mereka. Hajar lagi. Bisakah diambil? Bisa, ternyata masih bisa rupanya. Gak ada retribution karena dari Ashe kan. Jadi pilihan terbaik mungkin ya mundur dulu, reset lagi. Sepertinya Orange buff nih target selanjutnya. Iya. Dan yang bahaya sebenarnya ini level dari Jolly Domi ini masih kecil banget loh, level 3. Ya. Belum punya ultimate sama sekali. Oke. Tapi Lex di sini juga tidak. No vision. Iya. Gak bisa sini, harus dikasih dulu. Wah, dia ambil dong. Wah, keuntungan beda banget ya. Di game pertama kita melihat Link versus Suyo juga. Tapi kali ini benar-benar Linknya gak dikasih farming. Iya, kali ini Suyo-nya CC tinggi nih. Ya 1000 langsung CC nih. tabrak buat ya. Dia mau killing spree juga, jadi dia Maka cukup sekarang, pede. hey, Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan langsung ke arah satu player dan itu dia follow up damage yang dibutuhkan. Granger hadir, Parsia hadir. Coba pakai Moskov. Coba. Gak tumbang tuh itu. Coba Kimi. Midnya Kimi, goldnya Moskov. Gak Ada jadi itu. follow up. Gak jadi tadi dibanting kan. Dan Kiminya. Oke, berhasil bertahan. Bahkan untuk sekarang ada gangguan lagi yang memang dilakukan. Traction Pulse tadi dikeluarkan tapi Fancy Nancy masih santuy. Ini kan di bawah sampai mid game dulu. Mereka akan bermain lumayan defensif dari teman-teman Vesaka. Wait, terlihat ada satu bantingan yang langsung diambil lagi dari Kalea, dan Kalea lah yang harus merasakan bagaimana rasanya dibanting. Ya. Rasakan ultimate-mu sendiri. Ya, tapi yang bagus ya, ketika kita memang punya Valentina di depan dari Kalea. Kalian bisa lihat dari battle style-nya sendiri sih. Dari pemain EVOS, mereka gak ada yang pakai Purify sama sekali. Mereka pure ya, mereka menggunakan Flicker dan Retribution 1. Sedangkan dari sisi Vesaka, mereka punya 2 Purif. Jadi auto nih Om. Jadi auto langsung kalau Purif. Auto bisa dibanting kayak gitu. Oke, Lele terlalu kuat dengan satu palu yang begitu besar. Penalti zone langsung dikeluarkan dan mereka melakukan sebuah team fight di dalam area pemain dimiliki oleh pemain dari Vesaka Elektra. Bahkan Tempest of Blade tadi udah terlihat. Ada satu pergerakan begitu luar biasa tapi Lexia pun malah menjadi korban dan ini dia korban kedua. Hanya saja Aulnya tertinggal sendirian. Tapi untungnya masih ada Shine. Tapi Shine pun melakukan flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Distraction tadi yang begitu baik. Karena ketika ada Badang yang maju
Itu membuat adanya juga ketakutan dari EVOS. Backupnya manis banget. Dan Turtle free tanpa retribution bahkan. Yap, langsung di secure ya untuk Ash. Hunter Strike bahkan selesai juga. Tinggal kita harus menunggu sebenarnya untuk EVOS-nya ya. Gerakan mereka apakah akan bisa manis nanti untuk tim fight jangka panjang. Karena untuk posisi front to back sebenarnya agak cukup mengerikan. Kalau dari EVOS kalau mereka sampai keambil Tidal Slam-nya ini bakal bahaya juga nih. 4 flicker soalnya dan akan ada 2. Oke. Salah lihat ya. Tuh kok mau ke Skypiers dua-duanya ternyata sama. Granger-nya ada 2. Iya. Saya tadi udah pengen bilang Om, tapi untungnya Om lihat duluan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ini wah experience yang sama-sama badak. Tapi kalau DPS pasti masih di Baxia. Oke, itu dia terlihat lagi. Ada sak bagus banget sih. Farsha dengan positioning yang begitu indah, namun untuk sekarang Aulnya malah tertinggal sendirian. Aul! Selamat. Ul pulang Ul. Tapi jangan sampai nih tiba-tiba Tsunami Slam-nya jadi senjata makan tuan ya. Tadi Iya. Om udah jelasin juga kan dengan spell yang gak bagus. Atau jangan-jangan targetnya ntar bukan ke gold lane-nya tapi ke jungle-nya. Ya, untuk jauhkan jungle juga oke sih sebenarnya karena untuk skill sendiri dari Suyo kan cuma bisa kabur dengan Blade Surge. Kalau sudah kepake kelihatan tuh, wah itu enak banget Tsunami Slam. Oke. Ini di saat purple buff muncul, disitulah kita akan berkumpul kata langsung. Wajib. Top lane. Wajib, tapi sekarang sendiri langsung direkam bisa-bisakah mereka mendapatkan dan Ash tunggang. Gak gerak sama sekali, stunlock. Badang Om. Iya, itu stunlock banget, ditabrak Baxia, dipukul dengan badang, bahkan kena stunnya si Kimi juga tadi. Immobilize ya. Immobilize ada, jadi gak bisa bergerak sama sekali memang, wajar untuk bisa langsung ditumbangkan juga. Dan ingat itu bukan Link, itu Suyo. Yap, ini sakit banget dan mau tidak mau Fancy Nancy Flicker dan mereka sepertinya udah mulai menemukan sedikit momentum baik nih. Lumayan ya. Kayak pergerakan 4-nya mereka mulai selaras dari Vesaka Electra. Linknya bisa dapetin space. Dan ya itu yang kita tahu di late game dia mesti Jolin. Oke. Masih cukup aman sejauh ini. Dan Ray harus mencari formasi dari terdepan dengan perbedaan level yang cukup terlihat tadi. Ya, lumayan, dan bagian atas juga Fancy Nancy dapetin turret ya. Jadi EVOS lagi-lagi mereka leading, mereka tidak ingin membuat overdive ya. Yap. Mereka hanya akan mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan objektif. Oke, ini dia. Akankah sempat tidak Farland lebih dipanjangin, makin dijauhin lagi? Karena nggak ada potensi juga sih untuk take over tadi. Chance dapetnya kecil, resikonya tinggi banget. Ya, Jadi mendingan dia farming aja. ya dan cukup unggul sih kayak Link. Ya udahlah, cukup 1 dengan 1 kan. Dan masih ada apalagi tuh yang ditukarkan dengan turret juga nggak bisa respawn kembali, beda dengan Turtle juga. So ini dia. Buat item itu sendiri Glowing One ada memang cukup penting ya untuk bisa memangkas efek regen dari Baxia mungkin. Untuk Kimi juga nantinya. balik kanan lang. Ya, tapi Kiminya first item concentrated, second item Skypierce. Skypierce-nya gue kurang cocok. Tapi concentrate-nya oke lah Om. Karena gold laner itu butuh sustain kan. Iya, tapi kayak untuk di early kayaknya masih kurang deh kalau concentrated ya. Early ya aku bilang ya. Early. Ya, kalau mid late-nya oke lah kalau ada concentrated gitu. Mungkin next-nya bisa ke arah Wah, Rhapsody-nya tapi sekarang langsung dibanting. Oli terhadap Baxia. Easy kill. Nggak ada backup. Revitalize pun nggak bisa nyelamatin. Oh, Tapi tempat berbeda, ada satu hal lagi yang akan dilakukan mereka bersama-sama dan tidak akan bisa selamat Ash. Terpisah dari rekan-rekannya. Menjadi sebuah keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemain Vesaka. Itu tadi gue bilang ya. Bisa jadi targetnya bukan ke gold laner, bukan ke mid laner. Tapi ke junglernya. Jadi harus benar-benar maksimalin dari Jolin ketika dia ngambil ke arah Tsunami Slam. benar-benar di stunlock juga tadi langsung ya. 2 kali terkena stunlock tadi untuk Ash. Dan Shine ada di area top hanya untuk clear saja. Karena EVOS mereka butuh target juga yang sedang dicari oleh Owl. Dan Vesaka Electra karena sekarang mereka lah yang membawakan Link. Mereka punya target, mereka bisa melakukan split push. Mereka bisa ngedistract dulu pemain-pemain dari EVOS untuk mencari keberadaan dari Lex. Bisa. Sebenarnya kalau dari gold 3000 gold di menit 8 ini bisa dikejar lah ya. Maksudnya bukan gold yang sampai ekstrim kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 10.000 tuh. Yap. Ini 3.000 masih bisa lah. Satu team fight atau satu objektif gede lah. Itu masih bisa kekejar. Dan fleeting time. Udah jadi juga nih. Untuk Owl. Ya, tapi EVOS masih cukup oke banget sih. Meskipun mereka berhadapan dengan Link juga ya. Mereka gak terlalu ke distract dengan harus bisa jaga lane yang cukup jauhnya. Kayak ada momen dimana mereka memang bisa harus clear di bawah. Tapi ya mereka bisa juga ada opsi untuk setup di bagian top seperti yang sedang kita lihat sekarang ya. Sakit banget tuh. Satu Dead Sonata hampir 1 bar itu. Wait. Dahsyat banget. Tapi jangan lupa untuk setup dari Lord. Kayaknya ya untuk Link tuh boleh sih coba untuk take over.
Karena nggak boleh dikasih free semua-muanya nih dari Turtle udah perfect. Dan kasih Lord lagi. Hampir ya tadi traction pulse-nya. Oke. Nah, tapi Lord sudah mulai keluar juga ya. Tapi ini dari balik lagi sih. Dari map yang sedang kita lihat ini benar-benar komit buat EVOS untuk bisa mendapatkan Lord. Karena gak ada yang split sama sekali. Reset lagi. Lexnya bingung loh di atas tadi kalau dari minimap kita lihat ya. Dia balik depan belakang tuh sampai 2 kali loh tadi. Kalau ada informasi reset dia akan ambil dulu. Tapi kalau nggak ada informasi riset dia tadi harus langsung berangkat ke TKP kan. Kalau enggak ya bakal telat. Ya, Dan yang gue bilang tadi Om, kayak harus dikontes sekarang. Dan masalahnya juga dia nggak punya purple buff nih yang baru spawn sebentar lagi. Reset aman, reset lagi. Oke, traction pulse-nya connect. Sekarang waktunya mereka bisa mendapat keuntungan dengan satu player akan langsung diamankan. Tapi sebentar untuk sekarang shot-nya pun langsung menghilang. Akankah mereka tetap stay? Atau bala terlalu dalam Lex? What are you doing? Memaksa untuk mengambil 4 pedangnya. Ini nih, semua masalah user link nggak harus kok ngambil 4 pedangnya. Karena nggak perlu juga tadi gua rasa. Yap. Sementara Lele Berputar-putar dia di dalam area dari outer tower yang ada di area mid. kebiasaan user link Om ya. Rata-rata user Pale. Eval lagi tapi Oke, Lele. Lele. Akankah masih sempat untuk memberikan pukulan begitu crispy tadi terlihat di dalam satu area river. Wow, masih bisa dapetin tadi momentumnya. Memang sekeras itulah Terizla. Tapi lagi-lagi jumlah yang unggul EVOS, mereka bisa set up lagi ke arah Lord yang pertama. Yap, dan purple yang baru diambil untuk Lex akhirnya punya bensin juga. Tapi ini nggak bisa sih kalau mau di kontes seperti ini seharusnya Vesaka juga punya chance untuk dapetin Lordnya. Yap, karena Badang bisa mendadak masuk, Tidal Strike-nya akan mengamankan ke arah mana, tapi terlihat dengan satu bantingan. Tapi Purify tadi langsung digunakan begitu saja dan Shine kembali menjadi korban. Bakal tuh sekarang ada Vesaka yang menjawab keuntungan begitu mengerikan. Triple kill, tapi coba lihat Lex menyelesaikan satu kesalahan yang dia buat barusan. Cukup memaksa EVOS, mereka set up dengan tanpa adanya informasi di mana Lex. Dan akhirnya mereka memilih reset serta Lord bisa didapatkan secara free. Vesaka mereka ambil kendali. Bersih-bersih. Iya, dan ini yang terjadi tadi. Padahal dengan kuantitas yang minimal ya buat Vesaka juga. Mereka sanggup untuk melakukan team wipe loh itu. Mereka beda target tadi Om. Iya, team wipe. Kini dapetin 3 juga. Kayak sudah terakumulasi sekarang dari Vesaka. Mereka tiba-tiba membalikan keunggulan EVOS 3000 gold. Mereka yang pegang sekarang dan kalau kita lihat dari replaynya juga. Lihat betapa bebasnya mood Uchinaga di belakang. Tinggal clear pemain-pemain dari EVOS. Tersapu semuanya. Ternyata bisa dipegang barisan depannya oleh Baxia. Bagus banget. Pinpoise ke pinpoise-nya itu tanpa jeda. Iya. Pas timingnya. Tapi defensif juga masih aman lah ya. Karena tadi di menit 12 sebenarnya pasif dari Holy Defense-nya udah nggak aktif. Tapi tetap aja untuk high ground defense-nya masih ada partial nih dengan burst damage dan range yang lumayan jauh. Yap. Dan 3 lane sementara waktu memang masih bisa di-clear oleh EVOS ya. Cuman ya balik lagi. Sekarang mereka sudah tertinggal. Mereka harus bisa lebih bersabar juga dan set up. Minimal kalau lawan lane harus tahu lane-nya ada di mana, bakal masuk dari mana. Sehingga Lord tidak akan mudah untuk bisa didapatkan atau teamfight bakal mudah untuk bisa dimenangkan oleh tim yang memegang lane juga. Dan so far ini Lex akhirnya sudah mulai berkembang juga sekarang. 100 second untuk menunggu next lore-nya. Jadi jelas akan ada setup dari Vesaka juga. Dan EVOS harus mencari di mana setup tersebut berada. Traction pulse. Hanya untuk berjaga-jaga juga karena Lele butuh flicker sebenarnya untuk bisa melompat ke depan ya. Biar lebih enak dengan Tendisa nanti untuk melakukan setup dengan penalty zone. Dan sejauh ini untuk EVOS itu sendiri kita belum melihat sekarang bagaimana cara mereka bisa menangani split push yang akan dilakukan oleh Vesaka. Waduh, kemudiannya kayak di game pertama ya. Dan juga awareness mungkin dari beberapa player yang dimiliki oleh EVOS ya. Purify yang dimiliki oleh pemain dari Vesaka ini harus di-trigger dulu. Karena tadi terlihat kan kayak yang di area dari Lord barusan itu. Ya, langsung dibanting aja sama kalian tapi ada Purify. Gua nggak tahu maksudnya apakah itu emang mau nge-trigger Purify-nya atau emang nggak tahu Purify-nya ada gitu. Sebenarnya lebih ke beda target aja sih. Kalau tadi memang even dia pakai Purify tapi follow up damage-nya ready di sana, itu akan tetap tumbang. Valentinanya udah off position banget. Wah ini bagus banget sih tapi lihat positioning yang sedang dipegang nih dengan Badang Irvi, dengan Badang. Dia belum ada yang nge-spot sama sekali. Yap. Lele. Hati-hati, vertigo itu ketimpa, itu pala ketiban. Iya, dia bisa poke damage Kimi sakit banget memang, tapi hati Tsunami Slam. Buset, Tsunami Slam, tapi Blade, ada beberapa pedang tapi Lex-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan posisi Pinpoise lagi kita pada dan tidak bisa. Lex kembali masuk ke dalam satu area yang begitu penuh akan damage
yang dihasilkan oleh EVOS. Ya, udah berhasil selamat lo tadi. Udah mulai takjub gue. Tapi tiba-tiba ada miss dari Finpoise-nya. Iya, takjub takdir rupanya. Takdir berkata lain, tapi top lane lagi. Lagi dan lagi. Tapi itu sekarang selesai. Ada satu Federal Strike begitu menyakitkan. Apa yang terjadi Om? Ini tiba-tiba EVOS pegang kendalinya lagi. Ya menurutku Vesaka mereka cukup terpecah konsentrasinya tadi ya. Dan mereka harus terpick up 1-1. Mungkin informasi yang minimal tadi untuk Vesaka juga. Karena tersisa Moto Uchinaga hanya sendirian juga yang tadi berhasil di pick off akhirnya. Wah, Lord free. Ini take over lagi nih Om. Ya gak ada ini ya, gak ada hambatan sama sekali. Dan lihat goldnya swing. Dipikir oleh EVOS dengan sebuah kesalahan yang terjadi tadi. Nice setup untuk EVOS. Dan sekarang Vesaka mereka lah yang harus melakukan defense juga. Meskipun mereka punya Link, ini bakal cukup berat ya. Karena Lordnya juga lumayan tebel sekarang. Dan Link memang harus bisa selalu melakukan split push agar tidak ada gangguan. Cuman sekarang 3 lane kalau memang dikontrol seperti ini mereka harus mencari tahu di mana keberadaan dari Owl dulu nih. Jangan sampai kena Tsunami Slam gratis. Dia setupnya ya. Purify masih ready. Wait, Muncul. Oke, mereka mendapatkan satu orang target. Bisakah mereka memaksimalkan itu semua? Tapi masih ada Immortal di dalam tubuh. Dan mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan Owl. Lex lagi-lagi. Seperti yang gue bilang. Gak perlu untuk ngambil pedang dari Tempest of Blade-nya kalau memang tidak perlu. Tapi ya itu dipaksakan, so Lord masih berdiri tegak. Oke, tapi setidaknya ada buying time mungkin yang bisa dilakukan sedikit. Tapi mereka pun harus mengorbankan dengan penalty zone. Yang mulai masuk area terdepan tapi malah mengorbankan Lele-nya pula. Sementara sekarang ada satu orang lagi berhasil dihancurkan. Tertinggal sendirian Shine ditembakin mereka. Mengejar Wings by Wings. Tapi 3 best turret nih yang harus hilang dengan pengorbanan 2 member dari tim EVOS. Gue rasa ini totally worth it. Yep. Sangat-sangat untung banget sebenarnya tadi untuk EVOS juga. Apalagi masuk ke dalam menit-menit ke-16 ya. Mereka belum kehilangan best turret juga. Tapi yang harus diwaspadai masih untuk Mood Uchinaga. Jangan sampai bebas terjadi. Karena ini adalah hero yang bisa melakukan team wipe terhadap EVOS sebelumnya. Jujur. Dan juga bahkan kalau dia memang stay posisinya bagus di belakang. Masih tuh potensi untuk team wipe ada. Dan EVOS mereka kewajiban mereka adalah untuk bisa cepat menumbangkan Mood Uchinaga. Atau kalau enggak ya teman-temannya Mood Uchinaga nih. Jangan sampai ada badan di depan. Sehingga dia bisa free shot di belakang. Yang paling utama tetap Lex juga deh. Pelan-pelan aja gitu loh. Santai aja. Tempest of Blade defensif, udah. Niatnya adalah defensif dan kabur. Titik. Kalau memang mau agresif, setelah dapat 1 kill atau Betimo udah cukup. Konsel. Defensif. Yang momennya akan ada di Badang sih memang nanti. Iya, Badang ya. Bukannya kapan, di mana, dan kalau memang pas yang di lock Ash misalnya kena di sana. Itu cerita pasti bisa beda ending juga. Masih open ending untuk kedua tim ini. Sama-sama punya akhir yang masih bisa mereka cari juga. Tapi sepertinya buff akan diberikan kah kepada Mood Uchinaga, no? Kayaknya Link masih butuh harusnya deh. Orange ya. Iya, untuk Link gua rasa salah satu hero yang sampai akhir dia masih butuh. Tapi kalau memang mau dikasih pun ya nggak masalah juga kan. Ini DPS pasti. Ya, ini kayak dikasih sih kayaknya. Ya itu dia. Orange untuk Kimi sekarang. Dari skor yang tidak jauh berbeda juga dengan Lord yang akan spawn. Nah ini dia. Kalau kita punya Link mungkin advantage-nya lawan akan segan buat start di Lordnya. Karena bisa tiba-tiba masuk dong. Iya, Tempest of Blade Retribution, wah itu tenang banget dia. Nggak bisa dia-papain. Sementara yang kena Tempest of Blade-nya ada knock up, tiba-tiba ada teman-teman yang datang gangguin juga. Makanya harus sedikit hati-hati nih kalau ngomongin soal Lord, apalagi ini Lord EVOS berarti. Ya benar. Wah ini Vesaka mereka masih berani tapi loh. Oke. Harus berani. Ya, mau gak mau juga ya. Gold sama kok. Cuman beda di base turret yang hilang. Atasnya ini bakal jadi pressure juga. Kalau dia nggak ada yang muncul di atas, mungkin ya dari EVOS akan panik. Tapi ketika Link-nya muncul, Link-nya muncul. Dan mereka harusnya akan sedikit menaikkan CC-nya nih ke area dari Lord. Maksudnya sih nggak bisa sih pegang Lord bakal banyak banget tapi dipaksa. Aduh Ray mau tidak mau dia pun harus mundur tapi ternyata untuk sekarang coba ada penalti zone kita pada berbeda tapi Lele-nya malah tertinggal sendirian dan Lele-nya benar-benar masuk dalam traction pulkas tidak. Masih berhasil selamat, purple buff akan diamankan terlebih dahulu oleh Lex. Sementara sekarang Mood Uchinaga masih berhasil untuk bisa kabur. Coba lihat pergerakan tadi berhasil dilakukan begitu baik tapi ternyata masih berhasil kabur pula untuk Kipija. Meninggalkan Lex di area belakang sendirian dan Lex kembali menjadi korban.
Tanpa bayaran apapun tadi. Bait spell yang begitu baik dan hati-hati. Lord bisa dikomis secara cepat. Tapi kondisi dari EVOS mereka gak full HP. Yep. Wah. Mau dipaksain. Federal Strike terlihat. Tapi sepertinya Lele menjadi pemecah konsentrasi mereka karena berhasil mengebekal ke arah satu play. Dan coba lihat Kipinya hampir saja. Jadi korban di tempat yang berbeda. Bahkan Uchi Naganya pun berhasil dihancurkan. Dan harusnya ini semua akan selesai di sini. Itu dia. EVOS kali ini membuat hal yang berbeda. 2-0 clean sweep berhasil didapatkan. Goodbye Vesaka. Wow, lebih rapi sekarang untuk EVOS ketika kita melihat mereka melakukan team fight. Susunan mereka dan bagaimana pergerakan mereka untuk bisa masuk dan memenangkan duel tadi sebenarnya cukup deg-degan ya, karena ada Lord juga yang harus di defense antara mau ambil Lord atau memang mau initiate buat fight-nya. Dan EVOS memiliki tujuan yang bagus tadi. Mereka satu suara, mereka langsung kejar ke Lex yang lagi-lagi harus tumbang. Betul. Dan di area dari lot terakhir tadi juga ada pembegalan dilakukan oleh Lele, itu bagus banget loh. Karena tadi Kiminya langsung kehenti di situ. Yap. Kehenti di situ, HP-nya berkurang, sisa sedikit, mau nggak mau mundur dan temennya ngambil kesempatan sikat. Langsung ditetas Federal Strike. Selesai. Wipe out. Sebagai penutupan yang begitu manis, bahkan tidak butuh Lord. Langsung lurus dari 3 base turret yang hilang. Itu udah jelas keunggulan di tangan EVOS. Iya, akhirnya. Congratulations EVOS. Congratulations. Ya meskipun secara game time kalau aku ngelihatnya di sini juga EVOS itu sebenarnya game time-nya panjang-panjang. Panjang-panjang. Iya, EVOS 2 kali loh. Iya, panjang kan dia di sini. Tapi 2-0 sih. Dari 20 menitan ya kan. Terus juga ya ada 15 menit, tapi rata-rata memang secara average ya mereka mainnya di 15 sampai 18. Tuh ya. Tapi itu dia. Menang ya tetap menang. Betul. Nah, tetap menang. Ini Jadi lower juga. good game ya. Good Good game game. juga Respect. untuk Vesa. Vesaka. Sok atuh latihan lagi, Benar. lebih kuat lagi di next kesempatan. Mungkin itu adalah waktunya kali ya. Belum rezeki kawan-kawan. Belum Kalau rezeki. Biasanya orang-orang bilangnya belum rezeki. Iya. Berarti belum ini dulu, belum keriat dulu berarti. Belum, mungkin tahun depan kali ya. Gak ada yang tahu. Kalau Nggak butuh ada yang coaching klinik bisa masalah. Enggak. Tahu-tahu nawarin diri gitu. Promosi lumayan colongan, Pak produser juga nggak marah. Aman. Kita sepaket ya? Enggak. Kan gua asisten Enggak ada. Ya, tapi Pulung coba kasih kata-kata semangat dulu mungkin untuk Vesaka yang baru Iya. saja harus gugur sekarang. Kata-katanya hari ini Pak Pulung. Ada Pulung yang selalu nge-support. Buruan lu enggak kayak itu ganti. Kenapa? Kata-katanya ini udah ada musiknya lu Iya, kata-kata oke. hari ini. Jadi Vesaka, apabila kalian gagal hari ini tidak apa-apa, berjuanglah layaknya seorang lelaki. Wah, kenapa begitu ya? Kan Kan ladies. mereka perempuan Iya, ya. mereka ladies kan. Saya bingung nih. Ya. Itu kata-kata hari ini ya. Iya. Ya, Oke, nggak apa-apa. boleh, Kebiasaan boleh. di scene cowok ya kan, masuk ke scene cewek langsung bingung, Gagap langsung ya. langsung gagal. Tiba-tiba a. Senin sampai ke Senin ketemu yang scene cowok ini. Bisa. Sampai cewek bingung. Tapi gimana? Ngelihat baru pertama kan Pak Pulung sini, Ya. Sindris gimana nih menurut Pak Pulung? Brutal. Brutal ya. Di luar perhitungan Tapi lihat semuanya. linknya nggak tadi? Iya. Sama-sama jago loh buat penggunaan link. Makanya Ya, emang ya brutal aja, brutal. Kalau menurut gue pribadi adalah brutal, di mana mungkin di sini perhitungan itu ada. Cuman mungkin lebih di nomor berapa gitu. maju dulu. Yang penting maju dulu. Benar. Yang penting maju dulu. Yang penting maju dulu. Wes kalau gitu ya. Ngobrol-ngobrol nih kita. Kita ada Ya, interview. Kita akan panggil memanggilkan dulu helikopter kita ya, sini datang. Yosha. Mana nih? Oh datang mau dia. Mau cepet dia. Gitu. Oke, dan kita udah terhubung juga dari teman-teman EVOS juga. So berarti halo EVOS. Hai. Tes, ada suara kah? Halo. 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 Hai. Coba tes suaranya satu. Coba ngomong dong. Hai. Halo. Halo. Hola. Halo. Seperti suara dari sananya Iya. belum kita Oke. coba sebentar ya kita Kita reset kita benerin dulu. dulu nih, kita Betul. reset dulu nih. Biasa nih helikopternya ngambek pasti. Udah sabar Pak ya. Halo mulu. Bandung apa gimana nih? Betul. Deket sih. Iya. Bener. Ya Halo. Pak Pulung siapin pertanyaan dulu. Ya. Saya sudah siap. Siapin pertanyaan sama kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pokoknya kan emang itu. Bapak dipanggil ke sini emang cuma buat itu sebenarnya. Iya, buat kata-kata hari ini, Pak Pulung. Ya udah gua ini aja ya. Gua kata-kata hari ini lu yang main case-nya. Gue yang nanya. Nanti apa?
Gimana sih? Tapi skor yang luar biasa sih 2-0 karena aku gak nyangka. Aku kira 2-1 ya. Loh kita semua nggak nyangka. Iya, karena setahu mereka ketemu di grup kan kemarin. Udah ada suara. Halo, oke, ada oke, suara halo. nih. Halo Damkar Tanjung Duren. Bukan, ini Bukan, Ivos. Halo beda. Ivos. Beda ya? Dia masuk. Udah tua. Udah. Tes. Halo Ivos. Ah, Ini udah ada suaranya nih. Wah, gimana nih? 2-0 ya. Ivos mode playoff kah ini? alhamdulillah. Paspor udah ada, paspor semuanya. Sabar. Paspor udah diurus belum? Hilang lagi suaranya. Jangan-jangan Hilang. ini adalah penerus generasi Amon. Kenapa? Suka menghilang sendiri. Enggak, kayaknya kalau Papula yang ngomong hilang Om. Oh iya, coba gitu ya. Halo. Iya, hilang. 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 Ini gara-gara Papulung nanya tadi kawan-kawan, langsung begini memang. Agak susah kalau orang baru di sini gitu, Pak. Iya, coba kita tanya lagi nih. Udah mandi kembang belum, Bapak? Udah. Itu berarti masalahnya, Pak. Kayaknya Itu. jangan disuruh mandi. Disiram aja sekalian langsung. Tayamum gue. Gak boleh mandi. Kalau siap itu gak bisa, harus gak siap. Harus nggak siap baru Harus mau nggak denger siap. dia. Gue cuma nanya udah bikin paspor belum? Langsung juga. error. Langsung Pak. error semuanya. Mas Bre! Kita coba sekali lagi ya. Coba Iya. sekali lagi ya. Sekali kita coba. Oke, halo Ivos, ada suaranya. Udah. Coba, tadi kan pas lu tanya langsung Paspor udah buka. ada, paspor udah ngurus paspor belum? Paspor hilang lagi. Aman aja. Oh, aman Aman aja. aja. Oh, Sabar. bukan paspor gak sih kamu mau nanya? Ivos paspornya apa? Itu password ya. Oh. Itu paspor. Itu password tadi Lim. Sama-sama. Lu yang ngomong aja. Ya. Jadi gini, untuk teman-teman Ivos nih. Kira-kira kan ini 2-0 nih. Ini nggak ada kesulitan sama sekali. Udah terprediksi kah? Udah terbaca kah gameplay Vesakanya? Udah terprediksi belum? Udah kebaca belum? Udah. Persiapan kalian Karena gimana kita sih udah menuju playoff? prepare. Kita udah prepare semuanya. Ya kita ngasih yang terbaik aja. Oke, nah prepare-nya untuk playoff nih beda kah atau sama aja? Atau ada apa mungkin? Beda, lihat aja nanti. Waduh, Masih lihat aja nanti ya. Lihat nanti aja saya lihat nanti, gambarnya. masih Saya lihat ada gambarnya. berarti. Oke, Oke, Masih ada. saya pantau ya. Saya Oke, pantau. tapi siapa pemain yang paling merepotkan kalian di game tadi? Satu timnya lah. Kalau player Satu tim. Oke, tapi kalau di playoff nih, tim apa sih yang kalian pengen banget ketemu? Satu aja. Satu tim. Semuanya. Satu yang Kalau paling semuanya dong. satu turnamen, Paling satu dong. turnamen kalau semuanya. Sabar Kalau dong. semuanya satu Sabar, turnamen. astagfirullahaladzim, Oh iya sabar sama cewek. Navi PH. Yang paling Sama cewek. Navi Pengen PH. banget ketemu Navi PH. Kenapa? Pengen lihat Lolita Hanabi. Oh gitu. Karena stratnya. Oke. Kan kemarin Bisa. dia main Lolita Hanabi terus kan. Udah gitu doang. Oh, oke, Oke, boleh dari Oke. perwakilan Indonesia nih. Anggaplah kalian salah satunya, Iya, misalkan. misalkan. Satunya lagi kira-kira siapa? Siapa? Kok hilang? Hilang lagi. Lah, kok Kok hilang? hilang? Loh, halo. Kalau seandainya kalian jadi perwakilan Indonesia, ya. satunya lagi siapa kira-kira? Vitality. Oh, Vitality. tetap Vitality ya. Tapi kalau menurut kalian berarti Falcons Vega gimana nih perform mereka sejauh ini? Anjing terus. Kita nggak mikirin tim lain, kita fokus sama tim kita. Kelas. Es, itu kelas. dia, kayak stiker Kelas. Ivos kelas. Nah, itu baru Bisa loh, mantap. saya di dodge loh. Oke. Kelas. Tapi udah yang terakhir berarti ya? Yang terakhir. Nih, sebelum kita minta pose kemenangan, boleh dong untuk say thanks sama Ivos Fans nih yang lagi Ya, nonton, yang lagi betul. dukung buat kalian tanding. Saya thanks to Evos Fam. Makasih buat EVOS Fans, dukung kita terus, match-match kita selanjutnya sampai kita juara. Amin. Amin. Oke, sekarang kita minta pose kemenangan dari Pose Ivos kemenangan. ya. Kita hitung mundur dari 3 nanti. Pose bebas, pokoknya yang paling lucu, yang paling ikonik, biar nanti diklip sama 100 juta orang. Ayo, Oke, hitung kalau dong. begitu tidak 3, 2, 1, pos. Cekrek. Mantap. Dah. Terima kasih Ivo. Semoga nanti kita bisa Arigato. interview lagi. Semoga Arigato. menang Arigato gozaimasu. terbaik untuk Ivos. Baik. Bye-bye. Bye.
cabut lo helikopter. Belum. Sabar dulu, itu kan manggil Lung, itu manggil. Itu manggil. Dia udah di sini, sabar. Lung, Jangan. udah Lung, ntar error Lung, udah. Anak mana lo? Buka. Oh ya beda ya. Itu pas SMP Mas itu kayak gitu. Oh gitu SMP. Iya, Saya emang sibuk gitu. belajar sih kalau SMP. Oh beda memang Iya. gitu. Oke, ini dia buat highlight kita di game yang kedua ya, yang ternyata masih dimenangkan juga oleh EVOS. Yap. 2-0 full series ini diambil oleh EVOS juga, yang berarti mereka memulangkan perwakilan satu dari Indonesia ya. Tapi ya so far penggunaan yang cukup manis ternyata ya, dengan adanya Suyo yang dipakai dengan Ashe. Ini lebih ke memaksimalkan power juga yang dimiliki oleh Suyo itu sendiri. Level 3 gas. Iya. Sama tadi sebenarnya di area tengah di ini ya, di mid gamenya ya. Vesaka yang udah menang, abis itu mereka kayak ada disconnect ya. Kayak request time out bentar loh itu. Ini salah satunya. Iya, ini sebenarnya menurutku momen yang cukup penting banget sih ya, karena dari mapnya juga kan kita tahu nih ada yang nunggu lama banget ya di bus bagian kiri sini. Dan mereka fightnya inisialnya di bagian depan, jadi ini benar-benar untuk main front to back dan sudah terkunci juga. Karena ada tsunami slam juga tadi yang ada. Tapi ini Om ya, kalau andai Lex nih, Finpoise-nya ke tembok yang di Lord, selamat ya. Satu. Boom, kena apinya Sasuke tuh. Iya. Ya kan Nah, kalau ini- dia ke tembok Lord selamat kan? Iya, tapi ini dia sih kayak ya lumayan disconnect ya, yang kita lihat tadi bagaimana mood Uchinaga juga di sini harus pick off. Yap. Kayak gak ada siapa-siapa. Ini kalian lihat ini lagi di sini lah, ya kan lagi di sini lah. Lex-nya udah tumbang lah. Iya, jadi ini memang yang Lex yang tumbang di sini yang membuat mereka akhirnya ya nggak bisa buat fight juga. Entah di sini ada miscom kah atau gimana ya? Karena benar-benar ini di all in juga dengan pemain-pemain EVOS, dan ada 3 yang ada di sana yang memang langsung ngejar ke satu titik. Dan terus terjadi misplay beruntun, ini yang gue maksud nih. Gak perlu kok kalau mau agresif pun udah cukup dengan bait immortal udah gitu loh, dipaksain lagi itu malah bahaya. Nah ini tuh kelas pushnya belum jelas push memang, tapi mereka cukup kuat sih, dan bisa dibilang Mood Uchinaga punya potensi besar ya Ya. untuk bisa clear pemain-pemain dari EVOS. Dan ini nice team fight banget yang dilakukan oleh EVOS juga. Mereka melihat adanya potensi dengan Reasi yang memang sudah sangat-sangat low HP tadi. Jadi mereka berani untuk melakukan team fight besar juga. Dan semuanya fokus untuk mengejar Lex, yang dimana ketika Lex-nya juga sudah mulai tumbang, Tempest of Fire dipakai dan gak ada impact sama sekali. Pecah di sana akhirnya bersatu. Iya ya, ada space tadi dari Divine Sword kedua ya, makanya dia nggak bisa chain Divine Sword. Nah ini tuh di atas tuh. Coba lihat. Udah kena kejar. Iya. Dijauhin kan ya, di zoning dia. Beda target juga nih. Satu-satu jalan sendirian. Ih, kalau misalkan bisa nge-request MVP, gue ke Shine sih ini. Posisinya bagus mulu loh Parsianya. Tapi emang ini agak kalau kita buat yang jantung lemah nggak bisa gitu. Kenapa emang Pak? Karena dari tadi posisi dia nempuh resiko terus, coy. Benar, tapi kalau ada Bagus yang sih, maksa ke situ. Bagus sih bagus, tapi ngambil resiko terus. Yang pertama pasti ada 2 tetes, seenggaknya 1 tetesan deh ke Mood Uchinaga dulu. Itu Yap. setengah darah langsung. Terus yang kedua, posisi dia memang kelihatan, tapi itu mancing. Kalau misalkan memang dia mau ditabrak atau di cancel, seenggaknya 1 spell kebuka itu. Itu makanya buat kita yang user-user jantung lemah jangan. Gak bisa ya. Gak bisa, Nggak itu bisa. hanya untuk orang tertentu. Hanya profesional. MVP, Iya. MVP. Sabar dulu ya. Terima kasih buat helikopter kita. Silakan kamu Sana, cabut. kembali dulu ya. cabut. Karena Posisi kita akan Woi. melihat untuk MVP di game yang kedua. Shine kah? Atau kalau memang dari KDA kayaknya Gold. Laner si gak sih? Fancy Fancy Nancy Nancy gak tadi. sih? mungkin. Iya, Fancy Ah, Nancy. fancy Nancy. Iya, itu dia Fancy Nancy menjadi MVP untuk game yang kedua dengan Granger yang dipakai. Oh, Pak Pulung tahu nggak? Pak Pulung Menurut ini Pulung bisa tadi? ganti loh MVP-nya. Menurut Pulung ya? Iya. Bisa. Bisa. Menurut Pulung, Lex? Bukan. Enggak ya? MVP bukan di tim apa? yang kalah maksudnya Pak. Iya. Tapi ini yang tim menang, tim menang. Tim menang Tim ya? menang. Tim Pilihannya. menang aku Lele. 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 Oh, Kalia. Iya. Oh, iya, Bukan, kalian Aul. Ya, Lele. Oh iya Lele bukan. Terisla. Terisla. Lele ya. dari Terisla. Kebalik. Dari Ya. tadi Terisla jadi badan, momentum dia bagus-bagus juga. Coba minta dong, bisa diganti. kok. Coba ganti Lele. Ini dia 3, 2, 1 Lele. Nuh, Eh. tenang bisa. Kalau permintaan yang pertama agak susah Pak, minta MVP-nya ke Lex susah. Susah. Karena MVP di tim yang kalah mungkin bisa. Iya. Soalnya kan MVP masuk label 10. Apa? susah juga ya itu ya.
Oke lah. Gak bisa di backup. Dan Lele dengan Terisla dia ya, revenge strike-nya tadi, zoningnya dia juga ke belakang ya, yang bisa mungkin mengacaukan temponya lawan nih yang berusaha untuk masuk ya, terutama untuk backliner. Yap. Dari musuh-musuhnya penalty zone, flicker juga setup bagus, tadi tebel tag-nya juga dapat buat Yap. Terisla. Tapi nggak mati terus juga om. Enggak lah, cuma 2 dead ya gitu. Iya bukan yang kayak udah deh penalty zone mati, enggak. Dia penalty zone kasih damage dan masih selamat lagi. Oke lah. Ya jadi untuk MVP kita dengan Blade Armor yang dipakai Radiant Immortal ya. Tanky juga nih berarti ini. Blade Armornya jawaban sebenarnya buat Link. Ya. Gak ada critical yang berlebih juga. Perbedaan item yang harusnya itu udah mulai berkurang, bahkan sampai di akhir pun goldnya cuma beda 2000 om. Jadi Ya. ini gak ada masalah di item menurut gua. Makanya momentumnya itu tadi, makanya disconnect-nya itu loh. Yap. Mendadak disconnect, mendadak RTO dari Vesaka ini yang bahaya om. Ya karena VSK udah main bagus juga kan tadi. Bagus. Kayak dari tim fight-nya mereka sempat buat nge-wipe juga nih. Yap. Itu dia. Dari Evo-nya. Mereka berhasil nyulik Ash berkali-kali tadi. Dapat juga tadi. Jadi ya sebenarnya ya cuman dari masalah bagaimana mereka eksekusi dekat dengan Evo 4 tadi. Dan ternyata mereka yang harus tumbang juga. Ya ini lebih ke reaksi yang memang sudah tercicil banyak ya. Yap. Mungkin cukup pede dengan HP-nya dia. Tapi ternyata itu ya nggak sanggup untuk menelan juga begitu besarnya damage. Dan apalagi kalau dia sudah sampai dijauhkan dengan membawa Revitalize kan ya intinya Baxian di sini adalah hero jalan kaki sebenarnya. Dia harusnya bisa untuk mencuri semua source skill lawan ke dia. Dan baru akhirnya yang di belakangnya bisa masuk ke deal damage. Seperti yang kita lihat waktu ada team wipe kan. Tapi ya akhirnya ya Vesaka masih harus tumbang juga gitu lah. Gugur dengan skor 2-0. Dari itemnya juga ya ini masih cukup standar lah ya dari item-itemnya tadi dari Baxianya, Antivirus, Radiant Armor ya. 2 item yang puzzle-nya lah buat Baxia sendiri. Mode uji naga coba. Ya Pritzkel, Boss lady. ya Boss Lady juga masuk. Dan kalau kita lihat memang ya ini untuk Pritzkel Boss Lady-nya karena dipegang Vesaka ya mereka punya output damage yang besar. Karena Lex juga bisa ngasih damage. Ini udah jadi bos skincare kosmetik dia nih udah lihat. Ya belum tahu dia kalau di Shincho ada bos gila kaleng kerupuk Itu kan. makanya kalau di sini udah skincare dia ratunya udah. Udah ratunya cocok sih. Kaleng kerupuk sama skincare cocok memang lo. Tapi gak lupa support sistemnya juga nih Aul. Dia yang selalu ngebuka Tsunami Slam. Tsunami Bahkan Slam. momen terakhir tadi Lex ngejar itu loh, immortalnya pecah masih sempat ngebanting. Iya, pokoknya ibarat pokoknya ya selama gak ada Purify ya itu kita bakal main aksi dari Owl tadi. Ya. Dan kita akan mendengarkan komunikasi juga Iya. sepertinya Pak. Ini dia seperti apa perbincangannya. Jadi langsung saja ini dia mic check. Gue masih bisa orang Ada next wave mid-nya guys. Belum ulti Farah ya dia? Belum. Udah santai aja. Guys, Udah mid atas. aja nih. Ayo. Boleh, boleh. Gue low ya, buat tower aja guys. Porsi. Aman. Gulti. Backup dulu nih sana. Udah sih guys. Bruno udah. Gue backup gue backup. Aman. Atas aja dia bisa. Ada ulti Farah. Oke. Bisa masih bisa. Bisa sih nggak ada Bruno, nggak ada damage. Makin dulu Baxianya guys. Baxia dulu. aja. Nah udah ada reset dulu, reset dulu. Segini sih. Dia masih pada. Ya udah langsung semuanya. Gue tegain. Gue masih kuat sih. Nih gue potong aja nih, gue potong Brunonya. Brunonya udah skill 2. Aman gue. Bruno. Aman sar. Gue tahu nice guys. Keren ya. Ya. Karamis hidup ya. Aman. Kita masih punya lot. Gak ada ulti. Kalem aja. Iya, clear aja langsung. ya, ulti gue ya, gue bisa ini. Lihat gue. Gue pakai orang. Gue orang dulu sini. Lihat gue. Wave-nya keluar ya guys. Ganteng banget lo. Nice. And Sain ya. turret. Mending. Dia copy kali guys, di mid. Awas. Sabar, gue ke Baxia dulu. Ada gue halangin. Bisa gue end bawah juga ya ini. Baksia. Mati Kiminya, Imo ya dia. Sabar. Aman, gue angkat link nanti. Nice, Cak. Gue angkat link guys, santai guys. Nice. Lot. Guys, lot aja guys. Gue bisa heal sih. Ya, lot aja. Ya. Gue ke Baxia dulu guys. Nice lah. Sakit guys. Ya udah end mid aja. Gas end. Nice guys. Udah gini. Udah pasti end anjir. Inilah Asuti. Kesel. Makasih gue dibilang ganteng tadi. Terima kasih Bukan, ganteng. kan harusnya cantik banget loh kan.
ganteng banget. Ganteng Iya. banget. Kita tahu, kita tuh nggak enak mau bilang Yang kita penting buat ganteng. kita. Nah, jadi gak enak Makasih nih. kalau emang kita dibilang ganteng yo, makasih. Makasih loh, kalian juga cantik. Kalian cantik banget, jago lagi. Nih, untung tombol ini. Tapi ya itu komunikasinya tadi, gue ngerasa masih lumayan agak Rame. heboh ya. Heboh, Iya, heboh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena tetap targeting